نعم تفضل أخونا ألفين. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran para mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya, rahimakumullahu jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini, yaitu pada webinar yang berjudul Selayang Pandang Dakwah di Negeri Kincir Angin, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Agus Suranto, SPDI, Hafizahullah Ta'ala. Nah, sebelum kami membacakan susunan acara webinar kali ini, mari kita sapa pemateri terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Alvin Rahmat ya. Ya tahalukum Ustaz. Alhamdulillah, tayyib. Alhamdulillah. Nah, susunan acara webinar kali ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua tanya jawab, yang ketiga penutup. Karena webinar kali ini lebih banyak sesi tanya jawab, maka silahkan peserta menyiapkan pertanyaan. Dan jika ada yang bertanya, silahkan menggunakan fitur angkat tangan. Insya Allah kami akan memilih siapa yang berhak untuk bertanya. Nah, Ustaz, kita akan memasuki yaitu acara mari kita buka acara yaitu sesi tanya jawab. Nah, untuk pembuka, Ustaz ceritanya sedikit pada kami bagaimana negara Belanda dan bagaimana awal-awal Ustaz berdakwah di sana, Ustaz. Ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Sebelum saya bercerita, boleh tidak saya dijadikan host juga? Saya pengen share, mungkin nanti ada foto, ada video ya. Fadhal Ustaz. Ya, jazakumullah khairan. Ya, ini kelihatan enggak? Belum Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian, para mahasiswa, calon asatidzah rahimani rahmakumullah, dan juga mungkin teman-teman sudah mengajar sehingga sudah layak juga untuk dipanggil Ustadz. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini sedikit berbeda ya. Di sini jam 3 lewat 8 menit. Mungkin di sana jam 8 malam ya, lebih. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk saling menyapa dan tentunya untuk lebih banyak mengenal di antara kita, dan kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perjumpaan kita di siang hari dan juga malam hari ini diberkahi oleh Allah. Saya katakan di sini siang karena kita baru saja sholat zuhur ya, 1 jam yang lalu. Jadi memang
jam sholatnya juga berbeda jauh mungkin dengan yang di sana. Baik, kita Insya mohon Allah. keberkahan kepada Allah. Semoga pertemuan kita ini termasuk dari pintu-pintu kebaikan, atau ya, dengan pertemuan ini Allah bukakan bagi kita semuanya pintu-pintu kebaikan. Nah, sebelum kita menyampaikan beberapa cerita terkait dengan dakwah di sini di Belanda, kemarin salah satu teman antum, siapa namanya saya lupa, Akhuna Muhammad Ihsan menyampaikan untuk saya sedikit sharing dengan antum semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini nanti bermanfaat tentang pengalaman sewaktu kuliah dan juga sampai di Belanda di sini. Maka sebelumnya kita akan menceritakan bagaimana saya dulu, saya sebut di situ tak kenal maka tak sayang. Biar antum kenal saya, meskipun nanti anak kenalan dengan antum kapan hari, insya Allah satu persatu. Sekarang paling nggak antum tahu saya dulu. Nama saya Agus Suranto, lahir hari Jumat 9 Agustus, bulan Suro, bulan Muharram, saya tidak tahu tanggalnya berapa, tahun 1991. Saya dari Wonogiri, Jawa Tengah. Barangkali juga ada di antara teman-teman mahasiswa yang juga dari Wonogiri, atau dari Jawa Tengah mungkin Solo atau yang lainnya, berarti tetangga dengan saya. Alamat saya di Indonesia sekarang sudah pindah dari Wonogiri ke Taman Sidoarjo. Nah, ini kalau ada teman-teman dari daerah Taman, monggo kapan-kapan bisa mampir. Boleh nomor saya di-share ke teman-teman yang lain, mungkin ada mau kontak dan yang lain, boleh. Silahkan. Siap, Ustaz. Saya lupa menuliskan di sini. Di Ketegan Barat, Jalan Ketegan Barat, Taman Sidoarjo ini sepanjang ya. Jadi perbatasan antara Surabaya dan Sidoarjo. 1 menit bisa masuk Surabaya, 1 menit bisa masuk Sidoarjo. Alamat di Belanda, nah ini juga barangkali nanti ada yang mampir. Ini di Jalan Osdorperban 361 Amsterdam. Nah, baik. Perjalanan pendidikan di kemudian SMP-nya di MTS Muhammadiyah 4 Tawangharjo. Ini semua di Wonogiri. MTS-nya di Wonogiri, MIM juga. Kemudian tingkat SMA-nya di Gunung Kidul. Saya tidak tahu, mungkin ada teman-teman dari Gunung Kidul atau bahkan mungkin satu alma mater dengan saya, mungkin dari Yayasan Al-Ittisom ataupun mungkin Pondok Mardhatullah. Saya dulu SMK, saya SMK-nya jurusan peternakan, tapi banyak prakteknya pembangunan. Ya, karena memang dulu di pondok suka bangun-bangun ya. Kemudian kuliahnya sama dengan antum, Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Saya masuk tahun 2010, barangkali ada kakak antum mungkin saya kenal mereka, dan selesai tahun 2014. Alhamdulillah. Nah, kenangan saat kuliah, ini saya juga tuliskan karena memang kemarin kata Al-Akh Muhammad, barangkali ada yang bisa dijadikan pelajaran untuk teman-teman sekalian, dan semoga Allah melindungi saya dan antum semua dari sifat riya ataupun sum'ah. Ini sekedar sharing, semoga menjadi pelajaran untuk kita. Di antara kenangan saya saat kuliah yang paling berkesan sampai saat ini, saya dulu ikut membantu jaga kantin. Antum mungkin ada yang kantinnya masih ada enggak sekarang ini? Alhamdulillah, Ustaz. Masih ada, Ustaz. Di ini lantai 1 ya. Nah, Ustaz, lantai 1, Ustaz. Iya, Saya ikut jaga kantin kurang lebih 3 tahun mungkin ya, dari semester 3 sampai semester 7. Lama. Pernah ikut membantu pengurus FKM ya. Jadi memang penting untuk belajar atau juga di
untuk diri saya pribadi dan antum semuanya aktif untuk wadah saja, untuk saling bekerja sama. Silakan aktif di sana. Banyak dulu kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ada latihan kultum. Ya, insya Allah sampai sekarang mungkin juga ada. Terus penerapan bahasa itu, monggo teman-teman bisa antusias untuk ikut semuanya, karena itu sangat bermanfaat. Dan tidak disangka-sangka, sampai sekarang pun di Belanda, yang banyak saya praktekkan dengan orang selain Indonesia, ya bahasa Arab. Jadi jujur saja di sini, saya ini bahasa Inggris 0, saya tidak banyak tahu. Bahasa Belanda, ya alhamdulillah belajar sedikit-sedikit. Tapi jujur untuk komunikasi dengan teman-teman yang lain, jamaah masjid, yang selain orang Indonesia, kita malah banyak bahasa Arab, karena jamaah di sini banyak dari orang-orang Maroko. Dan alhamdulillah mereka sedikit banyak tahu tentang bahasa Arab, jadi kita komunikasi dengan mereka bahasa Arab. Kita tidak pernah nyangka kalau di Belanda prakteknya bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Belanda, tapi malah banyak bahasa Arab. Ya, jadi silahkan antum yang antusias, yang semangat. Ya, tentunya pertama kita luruskan niat kita ikhlas karena Allah, karena bahasa Arab itu adalah ilmu alat bagi kita untuk memahami Al-Quran, memahami hadis Rasulullah SAW, kitab-kitab para ulama dengan bahasa Arab. Maka monggo antum praktek yang semangat di mana, di asrama. Ya mungkin nggak tahu sekarang aturannya seperti apa, tapi semoga masih ada tentang kewajiban berbahasa Arab dan seterusnya. Itu sangat bermanfaat. Kemudian juga pernah ikut membantu Yayasan Minhajus Sunnah yang diketuai oleh sekarang mungkin masih Al-Ustadz Mubarak Mu'allim hafizahullah ta'ala. Itu saya masuk sekitar semester 7. Jadi dari kantin pindah ke Minhajus Sunnah. Baik. Setelah lulus kuliah, saya masih aktif di Surabaya. Ya, pernah sekali pulang ke pondok saya yang dulu waktu SMA, tapi baru sebulan mungkin ya di sana, atau sekitar ya sebulan atau 2 bulan, saya dipanggil oleh Pak Khalid Bawazir untuk belajar bahasa Belanda. Jadi harus kembali ke Surabaya. Akhirnya saya bantu lagi di Minhajus Sunnah. Barangkali ada juga teman-teman yang berkecimpung di sana, ikut membantu di sana. Saya dulu juga di sana bagian proyek masjid dan sumur. Nah, setelah lulus kuliah ya di situ masih di Yayasan Minhajus Sunnah, kemudian sambil di radio Suara Al-Iman, akhirnya kemudian pindah dari Minhajus Sunnah ke Al-Iman dan juga Al-Iman TV, sembari belajar bahasa Belanda di Yayasan Caraka Mulia Surabaya. Karena memang syaratnya untuk mendapatkan izin tinggal di sini, ya itu yang saya ikuti, yang peraturan yang diterapkan untuk saya dan juga banyak dari orang-orang yang bekerja di sini, harus lulus bahasa Belanda. Tes dulu di Jakarta, di Kedutaan Belanda di Jakarta, itu A1 ya, mungkin taraf 1 atau ya itu sangat dasar sekali. Kemudian nanti lulus dari sana dengan ijazah kelulusan itu baru bisa untuk mengajukan izin tinggal di sini. Nanti setelah sampai di sini belajar lagi ke NIVO. NIVO itu tingkatan, Masya Allah. Jazakallah. Kedua, ya tingkatan yang kedua di sini belajar lagi. Tahun 2015 pernah diundang dulu sebelumnya ya, pernah diundang ke Belanda untuk Ramadan, selama 1 Ramadan penuh di sini, ikut membantu kegiatan di bulan Ramadan. Nah, setelah itu baru ketemu dengan jamaah. Saya pertama kali datang itu kayak orang hilang ya. Kita tidak kenal siapa-siapa, belum pernah satupun yang pernah bertemu. Dari semua yang ada di sini belum pernah ada yang pernah kontak kecuali 1. Kontaknya ya pas ngurus visa itu, yaitu Pak Aziz ya, visanya Pak Khalid mungkin antum tahu.
Ya, alhamdulillah ketemu di bandara dan selama Ramadan di sini, kemudian pulang, tapi pas di sini sudah ada istilahnya ya komitmen dari saya dan juga pihak masjid bahwa nanti insya Allah akan diusahakan untuk datang ke sini. 2016 menikah dan alhamdulillah sekarang sudah dikaruniai satu anak dan insya Allah akan ya mohon doa untuk semuanya diberi kelancaran. Beberapa hari lagi insya Allah yang kedua akan lahir. Kemudian tahun 2017 berangkat ke Belanda sampai sekarang. Nah, yang mengundang adalah komunitas Muslim di Amsterdam khususnya atau di Belanda secara umum. Nama komunitasnya Euro Muslim. Ya, tulisannya memang seperti itu. Makanya sering ada teman-teman dari Indonesia keliru nulisnya Muslim, padahal Muslim. Ya, wallahu a'lam, memang namanya demikian. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, nama Euro Muslim ini baru saja dipakai ya kurang lebih tahun 2010. Ini sebelum saya cerita ke antum ini saya sudah wawancara dulu ini dengan sesepuh di sini karena saya ya orang baru, termasuknya orang baru di sini yang ya baru kemarin sore ikut membantu di sini. Nah, ini nama Euro Muslim ini baru dipakai tahun 2010. Sebelumnya dari sejak tahun 1971 atau 1972 itu para sesepuh, orang-orang tua yang di sini itu sudah merintis dakwah di sini. Jadi kaum muslimin ya yang datang dari Indonesia, yang berada di Belanda, mereka berkumpul, mereka bersatu membuat satu komunitas namanya komunitas gotong royong. Itu tahun 71-an, tahun 70-an. Mungkin kita semua belum lahir. Saya belum lahir, antum semua juga saya rasa belum lahir. Nggak tahu kalau ada yang sudah, mungkin sudah berumur. Ya, tujuannya adalah untuk saling membantu. Awalnya yang namanya di negeri perantauan ya, saling membantu, mana yang belum punya rumah, dibantu untuk cari rumah, mana yang belum punya pekerjaan, dibantu untuk konsumsi dan seterusnya, saling membantu. Dan juga saling nasihat-menasihati tentunya dalam kebaikan, dalam agama ya. Ada kajian dari rumah ke rumah, kemudian juga kegiatan Ramadan, sholat tarawih dan seterusnya. Dari rumah ke rumah belum ada, masjid belum ada ini. Nah, kemudian tahun 1975 perkumpulan ini ditawari untuk bergabung dengan komunitas yang resmi yang terdaftar di pemerintah, yaitu komunitas PPMI, Persatuan Pemuda Muslim Eropa, pusatnya di Den Haag. Den Haag ini salah satu kota di Belanda, termasuk salah satu kota besar, yang mana pusat-pusat pemerintahan di sana. Jadi di Belanda ini memang dibagi-bagi ya, pusat-pusat pemerintahan itu di Den Haag. Padahal Den Haag bukan ibu kota, ibu kotanya Amsterdam. Jadi memang kota-kota ini dibagi fungsinya masing-masing sehingga tidak ada kota yang mungkin ketinggalan karena ada pusat-pusat pembelanjaan di sini, pusat-pusat pemerintahan di sini, ibu kotanya di sini, jadi dibagi-bagi. Den Haag ini pusat-pusat pemerintahan di sana, termasuk juga kedutaan itu di sana, kedutaan Indonesia juga di Den Haag. Kalau dari sini kurang lebih berapa Pak ya, 40-an kilo atau 60-an kilometer dari Amsterdam. Nah, jadi demikian. Dari tahun 75 bergabung dengan komunitas ini, Persatuan Pemuda Muslim Eropa. Yang kemudian terus berjalan komunitas tersebut sampai akhirnya Allah berikan kemudahan untuk membeli gedung meskipun awalnya hutang ya, kredit nyicil. Itu fixnya tahun 2005. Tadi saya tanyakan ke Pak Aziz, 2005 itu betul-betul fix untuk membeli, namun tidak langsung lunas ya. Harganya saya tanyakan dulu, ini tahun 2005, 550.000 euro. 550.000 itu
kalau ikut kurs hari ini kurang lebih ya 16.600. Berapa teman-teman? 16.600 saya hitung dulu ya. Kali 550. Ya, 9 miliaran, 9 miliar. Mungkin kalau di Indonesia enggak sampai segitu ya. Saya juga belum tahu pasti ini ukuran gedungnya berapa, tapi nanti ada fotonya, mungkin teman-teman pengen lihat, insya Allah saya perlihatkan. Jadi kurang lebih kalau dalam rupiah itu 9 miliar itu ya. Secara kredit, ya. Nah, kemudian tahun 2003, qadarullah, terjadi keretakan. Jadi di antara anggota komunitas PPME yang di sini ya, yang di Amsterdam, terjadi keretakan karena ada sebagian dari jamaah yang mengusulkan acara-acara yang ya bisa kita bilang acara-acara bid'ah, acara-acara yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Semisal pas mau mulai pengajian, diajak untuk tahlilan dulu, diajak untuk harus baca yasinan dulu. Ya, kita tidak panjang lebar membahas itu. Yang jelas karena hal itulah akhirnya terjadi keretakan. Artinya terbagi menjadi dua kelompok. Ya, ada yang ya mengusulkan untuk acara-acara demikian, masjidnya dipakai untuk acara istighotsah berjamaah lah ini dan itu. Tapi sebagian yang lain tidak mau, artinya tidak mengizinkan. Karena selama ini, jadi sejak tahun 71 atau 70-an sampai 2003 itu tidak pernah ada seperti itu, acara seperti itu. Ya, jadi alhamdulillahnya memang pengurusnya dari sejak awal itu banyak yang memang tidak menyetujui acara-acara demikian. Tapi ya qadarullah tahun 2003 itu baru ada yang ya boleh dibilang ude-ude atau mengusulkan hal semacam itu. Tapi karena tidak direstui, akhirnya sebagian kelompok kecil ini ya merongrong gitulah. Akhirnya terus sampai tahun 2006 berpisah. Kelompok A, kelompok B terpisah, tapi waktu itu masih pakai nama PPME. Jadi dua kelompok, PPME yang di sini, kemudian juga PPME yang satunya. Akhirnya sampai ya mereka juga menuntut karena ini kan sudah beli gedung ya, sudah beli ruangan untuk kelas, untuk masjid. Ya, sebagian teman-teman tadi itu ada yang menuntut pengen dibagi dua ini dan itu sampai ke pengadilan dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan tetap teman-teman kita yang menuntut untuk dikasih sebagian atau bagian daripada masjid dan seterusnya itu diputuskan tidak bisa karena ya anggota mereka waktu itu sudah bukan anggota lagi. Bagaimana bukan anggota mau menuntut bagian daripada satu perkumpulan yang mereka bukan anggota di situ. Alhasil dari pengadilan mereka kalah. Alhamdulillah. Sehingga tahun 2010 akhirnya ya teman-teman yang mengurus masjid berkomitmen untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dan juga kajian-kajian, masya Allah. Dulu Ustadz kita juga diundang, Ustadz Mubarak pernah ke sini, kemudian Ustadz Abdurrahman Hadi juga pernah 2 kali diundang, kemudian juga Ustadz Abu Haidar. Abu Haidar ini berapa kali Pak ya? Mungkin sampai 5 kali kurang lebih ya. Ustadz Abu Ihsan, Ustadz Yazid, Ustadz ya. Jadi banyak yang diundang. Kemudian diputuskan tahun 2010 untuk berubah nama menjadi Euromuslim. Nah itu tadi sejarah tentang nama Euromuslim itu munculnya dari situ. Nah kemudian alhamdulillah dengan karunia dari Allah tahun 2010 atau 2011 dengan mengumpulkan sumbangan dari anggota dan juga menjual ini dan itu. Jadi alhamdulillah di sini itu masya Allah jamaahnya kalau kita butuh dana ini mereka kayak membuat makanan kemudian dijual keuntungannya untuk masjid. Ya, mungkin ini juga bisa dicontoh di Indonesia. Misalnya nanti teman-teman ini pulang ke kampung atau pulang di daerah asal, misalnya ya mau mendirikan sekolah, mau mendirikan masjid kah itu atau butuh biaya untuk perkembangan dakwah. Selain juga sumbangan dari para donatur, para muhsinin, bisa juga dengan
semacam ini, yakni membuat satu produksi apa yang kemudian dijual yang hasilnya untuk masjid. Ya, kalau di sini ya memang ya alhamdulillah ya bisa cepat sekali penjualan, bisa dapat apa namanya ya kadang 15 juta, 20 juta. Sehingga akhirnya pada tahun 2010-2011 bisa melunasi pembelian gedung ya di 550.000 euro, kurang lebih 9M tadi ya. Baik, nah gedung ini yang merupakan sentral dakwah Euro Muslim sekarang ini, alamatnya ada di Jalan Ekingenstraat nomor 3-7 Amsterdam, masih di Amsterdam juga. Dan di sini ada 6 ruang kelas, kemudian juga 1 aula yang paling besar itu untuk ruang sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan juga untuk kajian-kajian. Kemudian juga dilengkapi ada dapur, ada 2 tempat wudhu, ikhwan dan akhwat, kemudian juga ada gudang. Nah ini penampakan gedung dari luar. Jadi memang gedungnya tidak berbentuk masjid seperti mungkin bayangan antum masjidnya, wah kayak masjid di Indonesia, gedung sendiri belum. Ya itu biayanya mungkin tidak tahu lagi berapa miliar kalau mau seperti itu, mungkin berapa triliun ya. Jadi ini seperti ini. Ini dari apa namanya ujung sini sampai ke pertengahan. Ya ada wallahu alam ini berapa meter ya. Itu gedung Euro Muslim yang dijadikan kelas-kelas dan juga masjid. Nah, ini kalau antum lihat nih banyak ondel ya. Memang di sini banyak orang suka ngondel, apalagi kalau musimnya kayak gini, musim panas yang hawanya tidak terlalu dingin. Banyak yang transportasinya pakai sepeda ontel ya, baik kerja atau ke apa namanya masjid dan seterusnya. Nah, ini dari sisi yang lain. Kalau tadi yang dari sisi sana, yang dari sisi sini. Baik. Nah, kemudian ini ruang sholat yang dipakai untuk sholat 5 waktu. Nah, alhamdulillah baru tadi pagi ini dicopoti batas apa namanya tanda-tanda untuk 1,5 meter. Mungkin di Indonesia masih. Jadi sholatnya harus di jarak 1,5 meter. Alhamdulillah hari ini persis pemerintah Belanda mengumumkan tidak wajib lagi untuk jaga jarak 1,5 meter ya. Mungkin memandang karena mungkin di sini kasusnya sudah semakin berkurang, kemudian juga banyak orang yang sudah divaksin dan seterusnya. Pemerintah memutuskan tidak wajib lagi jaga jarak di dalam ruangan yang sebelumnya apa namanya masih harus jaga jarak. Jadi alhamdulillah sejak subuhan tadi, sholat subuh, kita sudah sholat rapat dan semoga Allah menjaga semuanya. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini dan juga di Indonesia bisa kembali normal, sholat kembali seperti biasa, kajian, dan antum juga kuliah bisa kembali normal. Ini saya rasa banyak ini di antara teman-teman yang masih online kan ya? Betul ya? Masih online. Ya, kuliahnya juga online dan seterusnya. Tentunya berbeda kalau bisa langsung hadir di kelas dengan online. Ya, kemudian ini ruang kelasnya, di antara ruang kelas. Nah, ini itu yang paling pojok itu dulu kamar saya, jadi sekaligus perpustakaan dan kamar karena saya 4 tahun lebih di sini masih sendiri, belum bisa bawa anak istri karena harus ngurus nyari tempat tinggal, kemudian juga istri harus ngurus izin tinggal dan seterusnya. Tapi alhamdulillah ini sudah beberapa bulan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa ruang kelas yang saya ambil fotonya. Ini masih ada jarak-jaraknya. Jadi begini, kalau sholat Jumat ini semuanya ditata, diringkes, di apa namanya meja-meja, kursi semuanya ditumpuk karena dipakai untuk sholat Jumat. Karena tidak cukup kalau hanya mengandalkan ruang tengah tadi. Itu juga dipakai jarak-jarak untuk sholat. Nah, ini tempat wudhu ini. Satu untuk ikhwan, satu untuk akhwat. Kemudian ini dapurnya. Ini saya selama 4 tahun sarapan ya di situ. Jadi kalau sarapan, makan siang, makan malam ya di sini, di masjid. Sebelum alhamdulillah masjid bisa beli rumah sehingga juga alhamdulillah ada tempat untuk membawa keluarga di sini.
Nah, untuk kegiatan keagamaan, ini yang sekarang ini real kita lakukan harian ya seperti biasa karena masjid ya sholat 5 waktu, dan alhamdulillah seperti yang saya sampaikan hari ini sudah mulai rapat. Semoga di negara-negara yang lain juga menyusul dan betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada kajian setelah sholat maghrib, ya baru beberapa hari ini dipindah setelah maghrib karena sebelumnya maghribnya kan malam. Maghribnya jam 9, jam setengah 10. Ya waktu itu kajiannya jam setengah 8 sore. Tapi karena sekarang maghribnya sudah sorean gitu, jadi kajiannya diganti habis maghrib, ya kurang lebih 30 menit dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian harian kalau ada yang mau belajar baca Al-Quran atau mungkin juga belajar bahasa Arab, sebenarnya terbuka untuk masuk untuk kita mengajar atau memberikan bimbingan. Adapun untuk pekanan, sholat Jumat itu sudah tentu. Kemudian pendidikan anak-anak itu setiap hari Ahad dan insya Allah mungkin akan dibuka untuk hari Sabtu. Kemudian juga kajian rutin ibu-ibu setiap hari Kamis. Dulunya hari Rabu karena pandemi ini online dipindah hari Kamis. Kemudian kajian umum untuk ya bapak-bapak dan ibu-ibu hari Ahad. Kemudian bahasa Arab untuk ibu-ibu sekarang online juga hari Rabu. Alhamdulillah ada 3 kelas ya. Kemudian bahasa Arab untuk bapak-bapak ini sudah muridnya banyak yang hilang. Tinggal berapa orang. Itu hari Kamis dan hari Ahad. Online juga karena ya belum berani datang murid-muridnya. Kemudian juga ada buletin hari Jumat, meskipun bukan saya yang mengurus, tapi ada buletin hari Jumat. Kemudian kegiatan tahunan, ya sholat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, juga ada biasanya makan-makan bareng di masjid dan seterusnya. Hari Ramadan ada taraweh. Nah taraweh ini, subhanallah, biasanya sampai tidak cukup masjid. Ini sudah lama ya, sudah mungkin sejak tahun 2005. Sejak saya belum tahu Belanda, belum tahu Euro Muslim. Jadi ada Ustadz Khairul Muttaqin, ya beliau dari Depok, punya pondok pesantren di sana. Beliau diundang rutin tiap Ramadan untuk mengimami di sini, dan masya Allah banyak yang ikut dari orang Maroko, Turki, pokoknya kaum Muslim yang di sini, dan juga orang-orang Belanda yang mualaf. Ya mereka ikut sholat sampai masjidnya tidak cukup, sehingga masjid harus menyewa lapangan futsal untuk sholat taraweh. Ya cuman qadarullah 2 tahun terakhir ini tidak ada ya karena pandemi ya. Ramadan kemarin bisa mengadakan dari tanggal 15 Ramadan atau malam 16 Ramadan sudah bisa ada sholat taraweh. Kita adakan di masjid di sini pun masih jaga jarak. Ya semoga tahun ini 1443 Hijriah ini bisa seperti tahun-tahun sebelumnya. Bisa mendatangkan ustadz, kemudian juga bisa sholat taraweh seperti biasa. Di sini ada buka bersama, ya bahkan juga sahur bersama. Kemudian juga ada yang mau beriktikaf juga dipersilahkan karena insya Allah untuk buka dan sahur insya Allah banyak jamaah yang menyiapkan. Baik. Kemudian untuk perkembangan Islam secara umum di Belanda yang kami tahu itu alhamdulillah semakin banyak orang-orang masuk Islam. Termasuk di masjid sini, selama saya di sini tidak tahu sudah berapa banyak orang-orang yang masuk Islam. Baik dari orang Belanda maupun orang-orang Eropa dari negara yang lain. Kemudian juga masjid itu banyak. Nanti saya insya Allah sebutkan beberapa nama yang saya tahu ya. Itu banyak sekali masjid di sini. Kemudian juga banyak Muslim yang semakin sadar pentingnya pendidikan agama. Buktinya apa? Sekolah-sekolah Islam. Ini ya. Di Belanda sekolah-sekolah Islam itu full dan ngantri. Jadi saya daftarkan anak saya kemarin itu sudah tidak bisa lagi masuk. Akhirnya masuk sekolah umum. Karena untuk masuk sekolah Islam antriannya mungkin sudah 2 tahun. Itu sudah penuh. Padahal yang kami tahu ya ada 3 di sekitar sini sekolah dasar Islam ya SD gitu. Di sini namanya Basis School. Itu sekolah Muslim itu banyak yang ngantri. Berarti ini menunjukkan kesadaran dari kaum muslimin sendiri untuk menjaga generasi mereka, menjaga anak
anak-anak mereka, putra-putri mereka dari ya hal-hal yang tidak diinginkan, karena tentunya beda. Sekolah Islam dengan sekolah umum ya tentunya beda. Ya, secara pergaulan berbeda, dan apa yang disampaikan juga berbeda. Mungkin yang umum ada perayaan ini dan ini, tapi yang Islam insya Allah lebih terjaga dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, namun juga ada sisi negatif. Ini saya sebutkan di bagian kanan. Banyak anak kaum muslimin yang tenggelam dalam budaya Barat, ya, yang namanya pergaulan di sini, ya, apa yang naudzubillah tidak ada di negara lain di sini dibolehkan. Ya, di sini memang menganut sistem demokrasi, ya, betul-betul bebas. Jadi tidak ada orang dilarang begini. Yang mau baik silakan juga berbuat baik, tapi yang buruk pun juga tidak ada yang melarang. Jadi semuanya didukung. Naudzubillah, kalau antum pernah dengar mungkin ya itu. Ya, hasil yang buruk-buruk tidak usah diomongkan barangkali, ya. Jadi banyak di antara kaum muslimin yang kemudian terseret ataupun ikut hanyut di dalam budaya orang-orang Barat tersebut. Meskipun di sisi lain banyak juga yang sadar, banyak juga orang-orang Barat yang masuk Islam. Nah, kemudian juga kemudahan-kemudahan dakwah di sini. Ini banyak. Qadarullah saya belum selesai tadi mencantumkan banyak tentunya kemudahan yang Allah berikan. Di antaranya yang saya dapatkan, ya, antusias yang besar dari jamaah untuk Islam dan kaum muslimin, dengan bukti bahwa kalau kajian online mereka juga hadir, meskipun tidak semua hadir karena kesibukan kerja dan seterusnya. Kemudian fasilitas dakwah yang sudah ada masjid, ada kelas. Ya, ibaratnya kalau dibilang ya ini atas jasa setelah ya izin dan kemudahan dari Allah adalah jasa dari para perintis. Kalau saya pribadi ke sini ya tinggal ikut membantu saja. Sudah ada masjid, ada komunitas pengajian, kemudian juga tadi buletin itu sudah lama ada dan seterusnya. Banyak sekali kemudahan-kemudahan dalam berdakwah. Kemudian juga tadi sudah terpisah mana sih yang pro ke kanan, mana sih yang pro ke kiri. Kalau yang mereka datang sebelum tahun 2003 barangkali menghadapi itu tadi percecokan antara 2003 sampai 2009, keputusan pengadilan itu 2009. Itu mungkin ya perjuangan besar bagi mereka. Bahkan satu dari jamaah di sini yang termasuk sesepuhnya sini itu sampai diteror, dijelek-jelekan, ya difitnah ini dan itu, dikirimi email, ya dijelek-jelekan beliau. Ya gara-gara tadi tidak menyetujui acara-acara yang mereka usulkan, ya. Acara-acara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana mau diterima. Walhasil ya jasa mereka, dan semoga Allah memberikan pahala kepada mereka para sesepuh yang telah berjuang di sini. Kemudian ini juga memberikan pelajaran kepada kita semuanya tentang pentingnya persatuan dalam kebaikan. Nah, jadi teman-teman sekalian, banyak-banyaklah merangkul. Maksudnya apa? Banyak-banyaklah mencari teman dalam kebaikan, ya, dalam kebaikan. Entah antum di kampus, yang namanya di kampus tidak semuanya malaikat. Ya, mungkin Ustaz Mubarak juga sering menyampaikan itu. Ada yang begini, ada yang begitu. Carilah teman-teman yang baik, berkumpullah dengan mereka. Karena tentunya bersatu ya di dalam kebaikan, bersatu di dalam berjalan di atas kebenaran itu suatu yang berat. Nah, sendirian itu lebih berat. Ya, sendirian itu lebih berat. Bisa tolong angkat Pak Wid. Mungkin mau buka. Ya. Jadi kalau antum bersatu, ada teman saling menguatkan, termasuk nanti kalau antum pulang ke kampung halaman, pulang ke negerinya masing-masing, kumpulkan teman-teman di sana yang komitmen ya dengan dakwah yang lurus, artinya berkomitmen untuk mengikuti jalannya Rasulullah SAW, itu dikumpulkan bersatu. Jangan kalau bisa tutup segala celah untuk berpecah belah. Ya, serangan dari luar yang dahsyat ini saya sebutkan. Ya, apalagi kalau di sini ya. Nasallallahu alaihi wal afiyah, yang luar biasa. Kita butuh adanya saling mengingatkan, saling membantu, ya, melengkapi kekurangan. Dan itu dimulai sejak antum semua mungkin di perkuliahan ini atau di
kampus, silakan mulai sekarang sudah dilatih untuk seperti itu. Cari teman-teman yang baik, ya, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menyokong, saling melengkapi, ya, untuk ya bisa istiqomah di atas jalan yang baik. Dimanapun antum berada, butuh komunitas yang baik, itu butuh. Ya, terlebih lagi di sini, ya, banyak komunitasnya adalah orang-orang yang ya naudzubillah rusak, orang-orang kufar. Nah, baik, itu sekelumit tentang apa yang saya alami di sini. Jadi ya saya memang diutus Pak Khalid waktu itu diminta untuk mencarikan satu orang yang bisa mengimami di masjid, karena qadarullah Ustadz Ali hafizallahu taala yang di sini beliau sakit sehingga tidak bisa mengimami di masjid lagi, sehingga diminta untuk cari pengganti, dan ya saya diminta untuk sini lewat Ustadz Mubarak hafizallahu taala, ya, dan alhamdulillah sampai sekarang di sini. Semoga Allah melindungi saya pribadi dan antum semuanya. Nah, ini teman-teman ada di antara masjid, beberapa masjid di Amsterdam yang saya tahu, yang saya ingat namanya. Ya, ini banyak. Di antaranya masjid di sini, Masjid At-Taqwa, namanya Masjid At-Taqwa ya, Euro Muslim. Kemudian juga Masjid Al-Ikhlas PPME Amsterdam. Ini yang saya bilang yang dulu pecah, ini dua ini. Kemudian ada Masjid Dar El Huda. Ini punyanya ikhwan Maroko, teman-teman Maroko. Kemudian juga ada Masjid Al-Muwahhidin. Ini juga dari komunitas Maroko. Dan banyak sekali mereka komunitasnya, makanya masjidnya juga banyak, Masya Allah. Allahumma barik. Kemudian juga ada Masjid Ar-Rabithah Al-Islamiyah. Ya, ini juga dekat sini. Ini kalau mau di di lingkup yang saya tinggal ini, atau di tempat kita ini, Sentral Euro Muslim ini, di sekitar sini mungkin ada 5 masjid dalam kurang dari 5 km. Insya Allah kurang dari 5 km itu ketemu masjid, ketemu masjid. Nggak sampai 5 kilo lah, mungkin sini kali 2 kilo. Nah, makanya banyak, berarti 5 lebih kan? Alexander 5, makanya banyak, 5 lebih. Ini di lingkup di sini. Ini yang saya sebutkan ini, Masjid At-Taqwa di sini, Masjid Dar Al-Huda itu sebelah, Masjid Al-Muwahhidin itu juga dekat, Ar-Rabithah Al-Islamiyah itu dekat, kemudian Masjid Hasi, barangkali ini Haji ya, Bayram Sami, ini masjidnya komunitas Turki. Kemudian Masjid Farid Al-Islam, ini kalau tidak salah komunitas Hindustan, Surinam. Masjid Sulaimani, Sami, ini juga teman-teman Turki. Masjid Imam Malik, teman-teman Maroko, imamnya kalau tidak salah dari Aljazair. Kemudian Blue Mosque, ya. Ini masjid, ya, ini juga Maroko ya, Turki atau Maroko? Blue Mosque itu tapi yang ngurusi orang-orang Maroko pengurusnya. Banyak orang Belanda juga. Masjid Al-Hijrah, Masjid Al-Ummah, Masjid Al-Badr, Faid, Ar-Rahman, Al-Kabir, Thayyibah, Ar-Risalah, Nasr. Ini baru sebagian yang di Amsterdam. Jadi belum di kota lain ya, saya belum bicara di kota lain. Di Den Haag, di Rotterdam, yang lainnya juga banyak masjid di sana. Ini baru di Amsterdam, ini juga belum semuanya. Jadi alhamdulillah, ya semoga dengan banyaknya masjid-masjid ini, atas karunia Allah, semakin berkembang dakwah di Belanda ini, semakin banyak orang yang tertarik untuk masuk Islam, dan kaum muslimin sendiri semakin dikuatkan ya keislaman mereka. Ya, semakin dikuatkan keislaman mereka. Ya, kemudian kok tidak kuat ya? Saya tadi belum saya cantumkan. Baik, ini ada beberapa foto-foto masjid yang saya tahu ya. Nah ini Masjid Hagia Sophia. Tadi malah belum saya tulis ini. Ini masjid besar ini, Turki. Nah ini gambarnya.
Ini real ya, ini foto asli. Artinya bukan replika. Memang ada masjid Belum yang kelihatan, ini Ustaz. masjidnya. Kenapa? Fotonya belum kelihatan. Belum kelihatan. Kok bisa ya? Bentar. Coba saya ulangi. Nah, barangkali sekarang bisa. Kelihatan enggak sekarang? Alhamdulillah udah, Ustaz. Kelihatan ya? Kelihatan, Ustaz. Iya. Nah, ini Masjid Hagia Sophia ya. Ini miliknya komunitas Turki. Ini fotonya bagus sekali ini. Mungkin orang ngambil kamera yang bagus. Ini asli, bukan replika atau editan. Ya, ini replikanya ini. Masjidnya hanya yang tengah ini ya, yang ini mah bangunan lain, ini mungkin rumah atau ya ini pemukiman. Masjidnya yang tengah ini. Nggak kelihatan, Ustaz. Enggak kelihatan juga? Kalau dibuka harus screen baru kayaknya. Oh, begitu ya. Ya, oke, kalau gitu saya satu persatu berarti. Baik. Ini kelihatannya ini. Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, ini. Alhamdulillah. Ya. Ini dekat dari sini mungkin 3 km atau 4 km kalau naik sepeda ontel ya. Kemudian ya, ini yang saya bilang replikanya tadi. Dari atas. Kelihatan enggak ini? Enggak, Ustaz. Kelihatan ya? Belum, Ustaz. Belum kelihatan. Loh. Nah, mungkin memang enggak bisa ya. Baik. Atau bentar, saya pakai cara yang lain. Mungkin pakai cara ini bisa. Kalau ini kelihatan enggak? Nah, Ustaz. Kelihatan. Kelihatan ya? Iya. Replika ya, Ustaz? Iya, itu yang replika. Ini Blau Moske. Kelihatan? Kelihatan. Nah, ini Blau Moske. Ini Masjid Al-Islam. Ar-Rabithah Al-Islamiyah. Ini tadi saya ambil dari Google Map ya. Ini yang biasa kalau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili datang ke sini, beliau daurah di masjid ini. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili sudah selama saya di sini sudah 3 kali kalau tidak salah datang. Ini di masjid ini, Masjid Al-Islam ini, Ar-Rabithah Al-Islamiyah. Ini besar sekali, ini bisa menampung, kalau tidak salah waktu itu saya ketemu pengurusnya sampai 3.000-an mungkin bisa menampung. Ini Masjid Al-Ihsan. Ini juga, jadi daurah syekh itu biasanya bukan hanya di satu masjid. Di Al-Ihsan ini juga besar sekali masjidnya. Komunitasnya mereka banyak memang. Al-Ihsan ini. Ini dalamnya. Kemudian ini Masjid Al-Hijrah. Saya lupa Al-Hijrah atau Al-Ummah. Ya, saya rasa hanya itu yang saya punya ya. Ini gambar jalan aja. Baik. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan dari pengalaman hidup saya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil oleh teman-teman semuanya. Ada pengalaman yang mungkin bisa dijadikan pelajaran untuk antum semua. Ya, mungkin itu dulu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ini langsung masuk sesi tanya jawab atau gimana? Nah, Ustaz. Iya. Tafadhalu ya ikhwah, mungkin ada
pertanyaan dari antum. Kalau ada pertanyaan silahkan angkat tangan. Insya Allah kami pilih siapa yang berhak untuk bertanya. Ya. Baik. Yang milih siapa? Mungkin Moderator Ustaz. ya moderator yang milih ya. Ya, silakan. Tafadhal fi as'al fi. Nah, nggak kelihatan. Muhammad Furqan, fadhal. Barakallahu fiikum, jazakallahu khairan. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz mengenai Ya, tafadhal. keadaan di sana Ustaz. Kalau boleh tahu Ustaz, manis dan pahitnya kira-kira merantau di sana itu apa Ustaz? Dan juga kalau masalah makan misalkan di sana sama kayak kalau di Jepang itu kan susah kan Ustaz. Dan juga Ustaz, kalau bisa tahu kenapa antum yang dipilih Ustaz, selain karena takdir Allah Ustaz, karena rezeki antum Ustaz. Kan Ustaz-Ustaz yang lain juga ada. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Iya, wajazakumullah khair. Iya, ini dijawab dulu atau jawab dulu aja ya, biar saya tidak Nah, lupa Ustaz, juga fadhal, Ustaz. pertanyaannya. Iya, tadi sebenarnya saya pengen ya mengingat-ingat ya manis pahitnya apa mau saya ketik tadi sebenarnya, tapi waktunya sudah tidak nyandak tadi, hanya beberapa saja. Ya seperti yang kita sampaikan bahwa manisnya banyak. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, fasilitas dakwah, sudah ada masjid, tidak perlu lagi ada ya kita ketemu dengan orang-orang yang tidak sepaham, itu sudah sedikit sekali ya. Banyak orang yang sudah ikut di masjid ini adalah orang-orang yang sudah paham. Yang sudah paham. Nah, kemudian enaknya juga untuk fasilitas seperti makanan. Misalkan kita mau makan makanan Indonesia atau bahkan makanan yang sulit ketemu di sana, alhamdulillah di sini ada. Yang saya sendiri makanan Indonesia yang di sana jarang ketemu, alhamdulillah di sini banyak. Ya, banyak. Karena ada toko Asia ya, toko-toko Asia yang memang menyediakan makanan-makanan dari Asia. Ya, tinggal kita di dekat sini juga ada sekitar 500 meter dari masjid. Ada di Gampang. Dan makanan halal terutama yang tinggal di wilayah sekitar saya tinggal ini ya, di Osdorp namanya, Kampung Osdorp. Itu Masya Allah, toko yang tidak halal justru susah lakunya. Toko yang tidak halal, yang nggak ada label halalnya, itu justru malah agak susah lakunya. Kalau mau laku di daerah sini harus ada label halal. Karena apa? Memang saking banyaknya masyarakat yang di sini adalah masyarakat Muslim, Maroko, Turki, kemudian Pakistan, Afghanistan, Indonesia, Suriname. Ini ada warung Suriname, ada warung Maroko, Turki, tidak tahu berapa dari sepanjang 1 kilometer, ya, warung-warung makan. Hampir 90% adalah mencantumkan label halal. Ya. Kalau tidak, malah ada beberapa yang tidak mencantumkan label halal, ya jarang orang beli di situ. Nah, jadi insya Allah untuk makanan itu mudah, cari makanan halal di sini ya, insya Allah mudah. Saya belum meneliti untuk tempat-tempat yang lain seperti apa. Tapi kalau di tempat yang kami tinggal, alhamdulillah mudah. Ya. Kemudian pahitnya apa? Ya pahitnya tadi di sini memang pergaulan sangat dahsyat, luar biasa, terutama kalau musim panas, gini orang ya sembarangan aja keluar, pakaiannya nggak jelas dan seterusnya. Itu ya tentunya pahit sekali ya. Tapi kalau musim dingin, Indonesia kalah. Kaum muslimin kalah rapetnya. Ya namanya musim dingin. Keluar harus pakai sarung tangan, harus pakai sjal, pakai topi ya pokoknya ya namanya dingin itu rapat sekali.
tinggal masuk Islam aja mereka ini sebenarnya. Kalau mau dandanan rapet-rapetan itu sudah canggih, sudah pinter. Kemudian pahitnya juga ya jauh dari keluarga. Itu yang paling berat ya, jauh dari keluarga. Alhamdulillah kalau sekarang anak istri sudah ikut di sini. Kalau dulu belum. Anak istri di sini pun kita jauh dari orang tua. Untuk mengunjungi orang tua harus karantina ya. Kalau sekarang harus karantina berapa hari itu? 8 hari ya. Kemudian ya biaya juga mahal tentunya. Dan juga mungkin ada hal-hal lain yang ya kebetulan memang saya belum mengetiknya, jadi tidak bisa saya ingat-ingat semuanya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kalau tidak salah tadi kenapa saya yang disuruh ya? Ya karena memang ya ketika itu saya juga sudah kenal dengan Ustadz Mubarak, saya juga kenal dengan Pak Khalid, ya barangkali karena sudah kenal dengan saya sudah tahu, makanya ya mungkin yang ditawari saya. Barangkali itu saja sih yang ditawari untuk kesini saya juga heran kenapa dulu pernah ditawari kenapa enggak sekolah ke Sudan waktu itu ya. Kenapa enggak ditawari sekolah ke Madinah saja, ditawarinya ke Belanda, tapi ya sudah. Alhamdulillah orang tua juga mengizinkan. Ya akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala sampai di sini. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin lebih tepatnya tanyanya ke Ustadz Mubarak. Nanti kalau antum ketemu Ustadz Mubarak, tanya, Ustadz, kenapa dulu tuh yang disuruh kok Agus atau Mas Agus ke sana? Iya. Wallahu a'lam. Ikhwah, mungkin ada pertanyaan yang lain dari antum, Fadhal. Muhammad Mahdi, Fadhal. Baik. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Perkenal Ustaz, anak Mahdi, anak asal anak dari Lampung, Ustaz. Anak ingin minta saran serta pendapat Ustaz. Qadarullah. Baru-baru ini anak mendapatkan tawaran yaitu akhwat dari Norwegia. Menikahi untuk akhwat Norwegia dan beliau yang jadi permasalahan yang pertama beliau itu memang sudah memeluk agama Islam dari kecil. Akan tapi beliau masih belum memakai jilbab. Terus yang kedua, dan beliau bersedia untuk ke Indonesia. Nah sekarang beliau sedang menempuh pendidikan di New York City, jurusan hukum. Yang Ana minta saran, Ustaz, dan pendapat antum, bagaimana, Ustaz? Ana juga kan seperti kita tahu bahwa seorang Eropa itu kan makannya roti, ayam dan sebagainya, Ustaz. Sedangkan di Indonesia kita ala kadarnya, Ustaz. Nah, yang Ana jadi pertimbangan itu, jadi mungkin Ana minta pendapat antum, Ustaz. Jadi Ana sih memang ada keinginan kuat, memang ingin dakwah juga di luar negeri dan sebagainya, gitu, Ustaz. Mungkin itu dari Ana, Ustaz. Syukur, Ustaz. Masya Allah. Iya, afwan. Jazakumullah khair. Mahdi dari Lampung tadi ya. Masya Allah. Saya juga banyak teman-teman dari Lampung, dari daerah Natar, dari mana aja sudah lupa banyak. Baik, mungkin lebih tepatnya nanti minta saran ke dosen-dosen kita ya yang lebih berilmu, pertimbangannya lebih matang. Saya insya Allah juga akan memberikan sedikit pandangan dari saya pribadi. Tapi jangan sampai nanti apa yang saya sampaikan ini hanya berdasarkan apa yang saya sampaikan pertimbangannya, saya sarankan untuk menemui dosen-dosen kita, mungkin minta nasihat ke Ustadz Fadlan atau Ustadz yang lain, Ustadz Abdurrahman Hadi atau Ustadz Mubarak juga. Nah, kalau saya pribadi ditanya akhwatnya ini bagaimana? Kalau memang dia punya komitmen untuk mau menjalankan syariat Islam, meskipun toh dia dari orang Barat, dari Norway atau dari mana saja, selama dia punya komitmen untuk mau nanti mempraktekkan agama Islam, termasuk tadi yang pernah antum sampaikan, mau berkerudung dan seterusnya, maka insya Allah tidak masalah. Ya, kalau sekedar tadi makannya roti, ayam dan seterusnya, di Indonesia kan banyak roti.
Ya, seperti antum nanti kalau tinggal di sini nyari nasi gampang sekali di sini nasi. Apalagi kalau nanti antum dari Norway kuliah di mana tadi di New York ya. Kemudian nanti mungkin diajak tinggal di Amsterdam, tidak susah sudah. Mau nasi ada, mau apa namanya singkong ada, mau jagung ada, sembarang ada. Ya, di Indonesia juga demikian. Kalau nanti dia akhwatnya itu mau kemudian diajak ke Indonesia, tinggal di Indonesia, roti kan insya Allah gampang. Toko roti di mana-mana ada di Indonesia kan? Ya, masalah itu insya Allah mudah. Tapi ya tadi itu komitmen untuk menjalankan syariat itu yang memang harus dipertanyakan sejak awal. Ya, adapun nanti bagaimana hanya Allah yang tahu. Tapi sekarang bagaimana? Nah kalau sekarang saja susah, ya kalau sekarang aja susah, ya bagaimana nanti kalau sudah jadi misalnya istri antum diajak, maksudnya untuk sholat mungkin tidak mau sholat, mungkin diajak untuk pakai diminta untuk pakai berkerudung nutup aurat tidak mau. Nah, nanti bagaimana pendidikan anak-anaknya dan seterusnya itu yang perlu dipertimbangkan. Tapi kalau ada komitmen untuk mau menjalankan syariat Islam yang benar, maka yang lain perkara-perkara dunia ya memang itu kadang juga bisa jadi batu sandungan, tapi insya Allah itu lebih bisa dimaklumi, ya lebih bisa dimaklumi. Tanya komitmennya seperti apa. Kalau sekarang aja disuruh untuk kerudungan susah. Allah alam. Kalau saya pribadi mungkin ya saya enggak. Kalau saya enggak mau. Kalau saya ya maksudnya ya sekarang syariat Islam mewajibkan seorang muslimah untuk menutup aurat. Ya coba saya minta kalau kamu betul-betul ingin menjadi seorang muslimah yang baik, mungkin nutup aurat mau atau tidak. Kalau enggak mau, ya di Indonesia saja insya Allah masih banyak akhwat yang menunggu antum. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan nanti minta pendapat ke dosen-dosen kita. Hafizahumullah. Baik. Nah, Mungkin pertanyaan yang lain. pertanyaan selanjutnya dari Akh Yusuf. Tafadhal. Bismillah Ustaz. Ana Yusuf. Ana dari Kalimantan Tengah. Ana ingin bertanya. Antum menyarankan tidak bagi kami untuk mengikuti jejak antum ke Belanda, Ustaz? Kalau bagaimana pendapat antum? Lalu jika misalkan iya, lalu bagaimana caranya kami agar bisa ke sana? Dan misalkan tidak, lalu apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Iya. Baik. Ini video saya kelihatan enggak ya? Nah, kelihatan, Ustaz. Untuk masalah itu, tergantung kesininya antum untuk apa. Pertama, dipertimbangkan matang-matang. Jika memang kesininya adalah untuk mendakwai orang, untuk mengajak orang kepada kebaikan, artinya ya untuk berdakwah, bukan sekedar untuk bekerja dan seterusnya, maka barangkali di situ ya, ada maslahat. Ada maslahat. Meskipun madharat-madharat yang lain ada. Madharat-madharat yang lain mesti ada. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, godaan ini dan itu, pergaulan, kemudian juga nanti kita khawatir anak-anak kita di sini seperti apa. Jadi, kalau untuk berdakwah, maka insya Allah itu jalan yang baik kalau memang antum ada kesempatan untuk itu. Ya, tapi kalau untuk bekerja, untuk ya cari maisha dan seterusnya, maka wallahu a'lam, negeri Islam bagi saya lebih saya cintai. Ya, tidak akan susah. Meskipun kita di negeri sendiri, yang penting ya makan secukupnya untuk kehidupan kita dan keluarga, lebih tenang, dekat dengan orang tua, dekat dengan kerabat, dan juga antum mendakwai mereka di sana. Tapi kalau sekali lagi tujuannya adalah untuk berdakwah karena diminta, dibutuhkan, misalkan ada satu tempat, satu kota, komunitas muslim butuh imam misalnya. Kemudian antum membantu untuk imami, butuh untuk ada yang mengajarkan bahasa Arab, antum datang ke sana untuk membantu mengajar bahasa Arab. Ada yang butuh untuk secara rutin tiap hari pelajaran Al-Qur'an. Maka antum datang ke sana untuk membantu membaca tahsin, mengajar tahsin Al-Qur'an. Maka insya Allah itu ada maslahat. Meskipun sekali lagi untuk hal semacam ini, saran pendapat silakan nanti
tanya ke dosen-dosen kita yang jelas ilmunya lebih jauh dari kita, lebih matang, lebih banyak pengalaman. Ya, saya dulu juga minta pendapat ke ustadz kita yang ada di sana waktu itu ya, tentang bagaimana ini berangkat ke sini. Ya, meskipun yang Ustadz Barak sudah yang menyuruh ya, tapi tetap minta nasihat juga dari ustadz-ustadz yang lain. Jadi demikian, silakan kalau nanti ada yang punya keinginan ke sini, apa niatnya, dipertimbangkan matang-matang. Nah, kalau caranya bagaimana? Ya tadi, kalau untuk berdakwah mungkin antum kontak, mungkin ada masjid-masjid komunitas-komunitas Islam yang ada di Belanda mungkin, atau di Inggris, atau mungkin di Jepang, atau yang butuh untuk dibantu untuk mengembangkan Islam di sana, untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan bahasa Arab dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Muslihuddin Zaki Fahendra. Fadhal. Syukron atas kesempatannya. Assalamualaikum ya Ustaz. Pertanyaan saya, berapa jumlah umat muslim di Belanda dan berapa persen dari jumlah penduduk di negara Belanda? Nah, syukron. Iya, ini pertanyaan yang sulit ya, wallahu a'lam. Saya tidak mengetahui data tentang hal itu, sudah sampai berapa ribu muslim di Belanda atau mungkin apakah sudah sampai berapa juta. Saya tidak tahu, wallahu a'lam. Ya, karena banyak sekali ya pendatang dari negeri-negeri Islam, dari Turki, Maroko, Surinam juga banyak yang muslim. Ya, Afghanistan, Aljazair juga ada, dari Suriah. Saya tidak tahu berapa pastinya mereka dan berapa persen daripada jumlah penduduk yang ada di Belanda. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu tentang hal itu. Wallahu a'lam. Wa ahsanallahu ilaikum. Jazakumullah khairan. Ya, wa jazakumullah khairan. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Aldorino. Ya, jazakumullah khairan atas kesempatannya. Baik Ustadz, izin Ana Aldorino dari Kabupaten Semarang Ustadz. Ingin bertanya tentang pandangan warga Belanda sana berkaitan dengan identitas yang ada pada kaum muslimin, misal kayak jenggot atau cadar dan seterusnya. Bagaimana pandangan masyarakat Belanda asli berkaitan dengan hal-hal tersebut, Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, wa jazakumullah khairan. Wah, dari Semarang ini ya, berarti lumayan dekat dengan Wonogiri ini. Baik, yang saya alami sendiri, saya pribadi ya pulang pergi ke masjid mana ya kita biasa. Masalah jenggot banyak di antara orang-orang non-muslim juga yang berjenggot, sudah tidak ada masalah. Bahkan ya kerudung besar, pakai jubah. Ya. Saya sendiri di sini pakai jubah. Kalau pulang ke Wonogiri kita ngimami sholat atau pakai sarung. Tapi kalau di sini justru kita pakai jubah. Kita sudah biasa mau naik tram, naik bis, naik kemana aja kita jubahan itu biasa. Alhamdulillah, mau pakai peci juga boleh. Karena memang banyak dari saudara-saudara kita orang Maroko itu mereka kan ya memakai jubah. Jadi itu sudah malah di sini suatu yang biasa. Jenggot apalagi. Mungkin memang ada di antara orang-orang Belanda yang masih demikian, barangkali yang ada di pelosok-pelosok yang mereka jarang ketemu dengan orang-orang Maroko, jarang ketemu dengan orang-orang Turki, jarang ketemu dengan orang-orang Muslim yang mungkin melihat itu, ini kok orang pakaiannya kayak gini, ini kok. Mungkin ada, wallahu a'lam, tapi kalau yang kita alami sendiri, terutama di lingkup sini, atau ya wilayah Amsterdam lah, kita biasa, alhamdulillah. Jenggot, bahkan kita sering menjumpai
ibu-ibu Maroko ini bercadar, ini biasa, alhamdulillah. Memang waktu itu pernah ada perlarangan bercadar, tapi bukan kemudian di setiap tempat dilarang, enggak. Kalau masuk ke kantor, kalau masuk ke supermarket itu tidak boleh. Tapi kalau di luar pakai cadar lagi itu tidak masalah. Tapi setelah adanya corona itu semua wajib cadaran kan? Bukan cadaran sih, maksudnya semua malah wajib nutup muka. Sampai sekarang tidak pernah disinggung lagi tentang masalah nutup muka itu. Jadi demikian. Seperti yang saya sampaikan di awal, memang di sini demokrasi bebas. Orang mau apa, selama tidak merugikan orang lain itu insya Allah boleh. Mau yang baik, mau yang buruk, ya bebas, digas, bebas. Jadi alhamdulillah tidak ada ya kemudian diskriminasi atau ini. Mungkin ada dari sebagian orang-orang Belanda, ya tetap ada saja. Di sini juga ada partai yang benci ke Muslim itu ada, partai benci Islam itu ada. Ya, tapi itu dibenci sama orang-orang Belanda yang lain. Orang-orang Belanda yang lain juga banyak yang tidak suka dengan diskriminasi dan hal-hal yang semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin ini dari Anas sendiri, Ustaz. Izin bertanya. Assalamualaikum iyyakum. Apakah di sana masyarakat Belanda itu memiliki budaya yang bisa menghalangi mereka dari dakwah sunnah? Nah, iya. Jazakumullah khairan wa ahsanallahu ilaikum. Ya, tentunya banyak. Kita tahu bahwasanya ya namanya orang-orang kafir, mereka hidup tanpa ada aturan. Minum alkohol bebas. Naudzubillah, pergaulan bebas. Tidak mau diatur pakaiannya apa, minumannya apa, tidur dengan siapa. Naudzubillah. Sudah seperti itu bebasnya. Maka kalau ditanyakan apakah itu bisa menghalang, adakah yang bisa menghalangi mereka dari dakwah sunnah, maka bisa jadi poin-poin itu menjadi penghalang bagi yang suka mabuk. Mungkin mendengar Islam mengharamkan khamr, akhirnya terhalangi untuk mau masuk Islam. Bagi yang naudzubillah suka berzina, mendengar Islam mengharamkan zina, ya mungkin itu bisa menjadi penghalang bagi dia untuk memeluk agama Islam. Ya, tentunya banyak hal-hal yang kemudian menjadi adat dan kebiasaan mereka. Ya, minum khamr di sini ya seperti naudzubillah seperti minum air putih. Atau masuk restoran ya, alhamdulillah, tapi ya kalau di daerah sini banyak restoran-restoran halal tidak menjual semacam itu di daerah yang saya tinggal maksudnya. Tapi di kota ini itu sudah seperti minum air putih. Jadi kalau punya kebiasaan seperti itu, kemudian misalkan dengar Islam kok mengharamkan ini, masa tidak boleh ini, akhirnya tidak mau masuk Islam. Yang biasa pergaulan bebas, akhirnya menjadi penghalang dia untuk masuk Islam. Yang wanita nanti kalau masuk Islam itu harus nutup aurat, akhirnya ya poin-poin seperti itu bisa saja menjadi penghalang bagi mereka untuk menerima dakwah Islam ataupun dakwah sunnah. Kebudayaan seperti itu. Ya, itu sebagian dari yang bisa kami sebutkan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Pertanyaan terakhir, Ustaz, dari akuna Muhammad Ihsan, fadhal. Bismillah, Bismillah. Nah, Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi. Ana punya sedikit pertanyaan. Apakah salah satu tujuan antum dikirim ke Belanda menjajah balik Belanda? Atau seperti apa? Menjajah balik Belanda yakni dengan pemahaman kita menyebarkan Islam di sana sebagaimana mereka menyebarkan pemahaman mereka ke Indonesia. Apakah ini mungkin menjadi salah satu tujuan dari diutusnya antum ke sana? Dan juga pertanyaan yang dari anak yang dari anak itu dai-dai dari Belanda itu, Ustaz, apakah sudah banyak atau memang dai-dai di sana mayoritasnya dari luar yang dikirim ke Belanda? Dan mungkin ada dai-dai dari Belanda sendiri yang lulusan Madinah, yang keterima di Madinah, kemudian berdakwah ke sana. Apakah ada pengaruh tersendiri ini mudahnya diterima dakwah mereka, ataukah yang malah dari luar yang lebih mudah? Sebagaimana kita tahu di Indonesia terkadang di daerah sendiri itu susah diterima kalau kita orang asli situ. Tetapi ketika orang lain yang datang berdakwah itu lebih mudah, Ustaz. Nah, Ustaz, semoga bisa dijawab. Nah, ya.
Wa ahsanallahu ilaikum. Ya, terkait tujuan ya tadi ya sebenarnya sudah saya sampaikan bahwa ini adalah untuk komunitas orang-orang Indonesia, kaum muslimin Indonesia yang ada di Amsterdam atau di Belanda. Itu asalnya demikian. Karena kalau tujuannya untuk mendakwai orang-orang Belanda, saya tidak punya kapasitas di situ karena bahasa saya tidak punya. Ya gitu. Jadi tapi bisa jadi juga dengan kita mendakwai orang-orang Indonesia yang di sini, kemudian mereka nanti menyebarkan kepada teman-teman mereka, teman-teman kerja mereka, maka dari jalan itu juga bisa. Dan buktinya memang banyak dari teman-temannya, teman-teman yang di sini masuk Islam. Ya ada yang melalui jalur pernikahan, ada yang murni karena memang dia pengen masuk Islam. Ya, alhamdulillah. Nah itu mungkin demikian ya. Jadi kalau memang tujuan pertamanya adalah untuk komunitas Muslim yang di sini. Saya bantu untuk imami di masjid, saya bantu untuk ya apa yang mereka butuhkan, mungkin ikut belajar bahasa Arab, tahsin tilawatil Quran dan seterusnya. Nah kemudian untuk dai-dai, ya banyak sekali alhamdulillah dai-dai di sini, terutama di masjid ini sendiri alhamdulillah ada Ustadz Ali hafizallahu taala, beliau dari Semarang juga, tadi ada yang dari Semarang. Pernah dakwah di Suriname, kemudian sekarang menetap di Belanda. Tapi ya itu qadarullah, beliau dulu sakit, kemudian tidak bisa mengimami sholat 5 waktu dan seterusnya. Tapi masih khutbah dan seterusnya. Ada juga satu menantu dari jamaah di sini. Ya, ada salah satu jamaah sini namanya Amis Soleh, orang dari Surabaya juga. Menantunya adalah orang Belanda asli, tidak ada campuran. Saya rasa tidak kena campuran Indonesia atau yang lain. Asli orang Belanda. Dia Muslim, dia belajar agama, dan alhamdulillah juga di sini beliau juga sebulan sekali khutbah. Cuman akhir-akhir ini belum berani karena pandemi ya. Khutbah, beliau juga ngasih les untuk anak-anak muda. Alhamdulillah. Kemudian tahun ini juga alhamdulillah anak dari teman-teman kita di sini ada yang keterima di Madinah. Jadi insya Allah semoga dimudahkan nanti bisa berangkat ke sana. Karena kalau dari paspor sini kan lebih mudah diterima ya di Madinah ya, paspor Belanda. Mungkin yang kuotanya disediakan 100, mungkin yang daftar cuma 30 orang. Jadi keterima dan semoga dimudahkan, nanti pulang bisa berdakwah di sini, saya bisa pulang ikut dengan antum di Indonesia. Ya. Adapun dari luar komunitas kita, banyak juga. Ustadz Maroko, tadi juga saya sebutkan ada imam di salah satu masjid dari Aljazair, kemudian juga ada yang dari Suriname, lulusan Madinah dan seterusnya, ada, memang ada mereka ya. Jadi alhamdulillah banyak dai-dai di sini dan mereka banyak yang kompeten bahasa Belandanya sehingga bisa berdakwah dengan lugas, bahkan ada yang besar di sini. Itu kalau Syekh Sulaiman datang ke sini, Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizallahu taala, yang menerjemahkan adalah anak atau pemuda atau ya mungkin sekarang sudah tidak muda lagi, orang Maroko. Ya besar di sini juga, Masya Allah. Yang menerjemahkan ke bahasa Belanda, menerjemahkan ke bahasa Belanda adalah Ikhwan Maroko. Tapi kalau tidak salah banyak tinggal di Arab sekarang. Saya tidak tahu Dubai atau mana. Nah kalau pertanyaan yang tadi, lebih banyak manakah yang diterima? Nah ini butuh tesis atau apa? Butuh diteliti. Saya harus sensus dulu kalau saya tidak tahu persis. Tapi kalau ditanya banyak enggak yang masuk Islam di masjid-masjid Maroko ini, banyak. Ya, orang-orang Belanda yang masuk di masjid Maroko banyak, di masjid kita juga alhamdulillah ada, ya, di masjid yang lain ada. Adapun sebab musababnya apakah dia ketemu dengan orang asli Belanda yang mendakwai dia atau apakah orang di luar Belanda, maka ya itu semua ada, tapi mana yang lebih banyak saya tidak tahu. Wallahu a'lam, butuh untuk diteliti dulu tentunya mana yang lebih banyak pengaruhnya. Tapi kalau dai-dai yang kami kenal memang kebanyakan yang bukan dari Belanda, bukan orang Belanda asli. Yang saya tahu yang orang Belanda asli ya tadi itu namanya Pak Ronald Abu Nur, namanya Abu Nur, Pak Ronald. Kemudian juga dia punya teman satu ya juga ikut mengajar, meskipun saya belum tahu persis ya bagaimana keilmuan dia tentang Islam. Adapun yang selain itu yang saya kenal ya Ustadz Maroko, kemudian juga Ustadz dari tadi Aljazair, kemudian juga dari Mesir ada Ustadz Abu Sami,
di Masjid At-Tauhid. Nah, tadi Masjid At-Tauhid belum tak cantumkan tadi. Padahal ya kita sering ke sana ikut mendengarkan kajian beliau, dengan alhamdulillah beliau membahas kitab dengan bahasa Arab, jadi kita bisa ikut ambil manfaat di sana. Masjid At-Tauhid malah belum tak cantumkan tadi. Jadi banyak di sini masjid-masjid. Wallahu alam, itu sedikit yang saya tahu. Berarti itu pertanyaan terakhir ya? Tadi. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Ini saya tutup sekalian kalau gitu. Anak tutup. Iya, mungkin sebelum antum tutup, mungkin ana sampaikan jazakumullah khairan atas undangan antum semuanya, teman-teman sekalian. Sekali lagi, dimanapun antum berada, mari. Saya mengajak diri saya pribadi dan antum semuanya untuk menjadi orang bermanfaat. Sekarang ini meskipun antum belum lulus, pulang ke kampung halaman, pulang ke daerah asal antum, jadilah orang yang bermanfaat. Apa manfaat yang bisa antum berikan di tempat antum berikan? Meskipun itu orang menganggap remeh, misalnya mengajar ikro ini dan itu, lakukan. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, ya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan juga nanti ketika antum balik ke kampus, jadilah orang yang bermanfaat di kampus. Ya, berikan manfaat yang baik untuk teman-teman antum, berikan energi positif ya mungkin, atau pengaruh-pengaruh positif kepada teman-teman antum, antusias untuk saling menasihati dalam kebaikan. Dan saya akhiri dengan doa untuk kita semuanya. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dimudahkan untuk istiqomah, ya, ditunjukkan kepada kita yang benar itu benar dan kita bisa mengikutinya, dan ditunjukkan kepada kita yang salah itu salah, dan semoga kita bisa menjauhinya. Tadi kayaknya ada yang nanya kapan pulang ke Solo Raya. Mungkin saya menunggu gak pakai karantina, mungkin saya baru pulang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan, dan mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Saya kembalikan waktu dan kesempatan kepada akhuna Alvin Rahmat. Fa'alaihi falyatafadhal mashkura, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, dengan berakhirnya penyampaian materi dari Ustadz dan tanya jawab, maka kita akan memasuki acara yang ketiga, yaitu acara penutup. Jazakumullah khairan kepada Ustazna Agus Suranto Asbedai hafizahullah ta'ala, dan semoga apa yang disampaikan pemateri bisa kita ambil pelajaran. Kami tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.